Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Triharjawinata dengan NPM 0211222303 dari kelas 3H Manajemen. Maksud dan tujuan saya kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul Daur Ulang untuk memenuhi tugas Komnebis dengan pengampu Ibu Ira Nita SPM. Sebelum masuk ke materi kali ini, saya akan menyampaikan sekata dua kata pantun. Bukan hoak, bukan sensasi. Cakep, Terlihat jelas fakta hari ini. cakep, Izinkan saya menyampaikan presentasi. Cakep. Dan nanti jadi bahan diskusi. Maka dari itu, saya akan langsung mulai ke materi saya kali ini. Yang pertama ada rumusan masalah. Yang pertama ada definisi, tujuan, jenis-jenis masalah, solusi, dan manfaat. Untuk definisi, daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru, daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai. Dan komponen utama dalam manajemen sampah modern, dan bagian ketiga dalam proses hierarki sampah 4R atau reduce, reuse, recycle, dan replace. Tujuan daur ulang ini, daur ulang sampah adalah untuk mengatasi penumpukan berbagai jenis sampah yang sudah menjadi masalah bersama di seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan kondisi Indonesia saat ini? Indonesia masih terus menangani masalah penumpukan sampah, khususnya sampah plastik dengan berbagai upaya, salah satunya dengan daur ulang sampah hari ini. Berdasarkan data dari Sistem Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, pada tahun 2021 masyarakat Indonesia menghasilkan 68 juta ton sampah. Sayangnya hanya sekitar 10-15% sampah saja yang berhasil terdaur ulang. 60-70%-nya masih berakhir di TPA dan 15-30%-nya belum terkelola. Nah, di sini ada jenis-jenis daur ulang, yaitu yang pertama ada daur ulang plastik. Dunia menghasilkan 381 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, dengan jumlah sampah plastik yang akan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2034. Mendaur ulang sampah plastik sangatlah penting. Ada sekitar 50 kelompok plastik yang berbeda dengan ratusan jenis yang berbeda. Sebagian besar jenis plastik dapat didaur ulang, dan oleh karena itu plastik perlu didaur ulang untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA dan membantu mencegah sampah berakhir di lautan. Yang kedua ada daur ulang logam. Semua jenis logam non besi dan besi dapat didaur ulang untuk digunakan di masa mendatang. Karena logam tidak akan kehilangan kualitasnya saat didaur ulang, kita dapat mendaur ulang logam berkali-kali lipat. Yang ketiga ada daur ulang perangkat elektronik. Daur ulang perangkat elektronik adalah daur ulang limbah peralatan listrik dan elektronik yang hampir semuanya ditenagai oleh baterai atau steker, seperti komputer, HP, ponsel, atau TV. Yang keempat ada daur ulang kayu. Kayu adalah bahan terbarukan yang paling utama karena banyaknya kegunaan yang berbeda. Kayu dapat digunakan kembali sebagai bahan bangunan, didaur ulang menjadi mulsa untuk landscape. Yang kelima ada daur ulang kaca. Kaca membutuhkan waktu sekitar 1 juta tahun untuk terurai sepenuhnya, yang merupakan masalah besar jika tempat pembuangan sampah terlalu penuh. Penting untuk memastikan kita mendaur ulang kaca sebanyak mungkin.
Yang terakhir, yang keenam, ada daur ulang pakaian dan tekstil. Dengan maraknya fast fashion, dalam beberapa tahun terakhir kita membeli lebih banyak pakaian dibandingkan sebelumnya, dan oleh karena itu kita memiliki lebih banyak limbah tekstil dibandingkan sebelumnya. Diperkirakan lebih dari 1 juta ton tekstil dibuang setiap tahun di Inggris, dan setidaknya 50% kain yang kita buang dapat didaur ulang. Nah, di sini ada masalah daur ulang. Yang pertama, manajemen sampah yang belum memadai di Indonesia. Yang kedua, biaya dan energi yang besar dibutuhkan untuk proses daur ulang. Dan yang terakhir, beberapa jenis plastik sulit didaur ulang. Untuk solusinya, 1. Mengurangi penggunaan plastik secara berlebihan. 2. Membawa kantong belanja sendiri saat berbelanja. 3. Mengompos sampah organik di rumah. 4. Meningkatkan pengelolaan pengumpulan sampah di tingkat nasional. 5. Memilah sampah organik dan sampah anorganik. Yang keenam, tidak menggunakan sedotan plastik. Manfaat daur ulang yaitu yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, konservasi sumber daya alam. Yang ketiga, pengurangan gas emisi rumah kaca. Yang keempat, konservasi energi. Yang kelima, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Yang keenam, penciptaan lapangan kerja dan dukungan ekonomi. Yang ketujuh, edukasi dan kesadaran lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.